Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 3 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham kami persilahkan. Selamat pagi, Renungan Pagi tanggal 3 Juni 2022. Judul, Lahir Kembali, Pekerjaan Roh Kudus. Ayat inti dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Tiada penemuan manusia yang dapat menemukan suatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Pancaran hati itu wajib dibersihkan sebelum alirannya dapat menjadi bersih. Orang yang mencoba hendak mencapai surga oleh perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum Allah berarti mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi seorang yang memiliki hanya sekadar suatu agama resmi, sesuatu rupa peribadatan belaka. Kehidupan orang Kristen bukannya sesuatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Ada kematian terhadap diri dari dosa dan suatu kehidupan yang semata-mata baru. Perubahan ini dapat terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang berhasil itu. Angin terdengar di antara cabang-cabang pohon menggersak dedaunan dan bunga-bungaan. Namun angin itu tidak kelihatan, dan tiada seorang pun mengetahui dari mana datangnya atau kemana perginya. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Tidak ada hal yang dapat menjelaskannya lebih jelas daripada gerakan angin. Seorang boleh jadi tidak dapat menyebutkan waktu atau tempat yang tepat, atau mengingat kembali semua keadaan dalam proses pertobatan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa ia tidak bertobat. Dengan alat yang tidak tampak seperti angin, Kristus selalu bekerja di dalam hati, sedikit demi sedikit dengan tidak disadari oleh si penerima. Kesan-kesan ditanamkan yang berlanjut kepada menarik jiwa itu kepada Kristus. Ini boleh jadi diterima oleh merenungkan tentang Dia, oleh membaca Alkitab, atau oleh mendengar sabda Allah dari pengkhotbah yang hidup. Tiba-tiba ketika roh itu datang dengan bujukan yang lebih terarah lagi, maka jiwa itu pun menyerahlah dengan suka hati kepada Yesus. Permulaan penebusan dapat kita ketahui di dunia ini oleh pengalaman pribadi. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 5 halaman 172-173. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan sesuatu yang penting bagi kita, yang terdapat dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 174 paragraf 1. Dikatakan di sana, kehidupan orang Kristen bukannya sesuatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan suatu kehidupan yang semata-mata baru.
perubahan ini dapat terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang berhasil itu. Kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali? Hal ini penting kita pahami, dan dengan memahami kelahiran kembali, maka kita akan mengenal dengan benar siapa Roh Kudus yang dimaksudkan. Roh Nubuat menjelaskan tentang kelahiran kembali dalam Fundamentals of Christian Education halaman 279 paragraf 1 berkata, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, kata Kristus, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Untuk memasuki sorga, seseorang harus memiliki Kristus yang terbentuk di dalam, pengharapan akan kemuliaan dan membawa sorga bersamanya." Untuk membantu, mari kita buat kutipan ini dalam bentuk persamaan agar lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali. Persamaan pertama menyatakan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, hal itu sama dengan dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka, berdasarkan itu, kita lihat dalam persamaan kedua, jika seseorang dilahirkan kembali, hal itu sama dengan dia dapat melihat kerajaan Allah. Artinya, lahir kembali itu sama dengan selamat. Kemudian lihat dalam persamaan ketiga. Berdasarkan kutipan tadi dinyatakan bahwa untuk masuk sorga, seseorang harus memiliki Kristus yang terbentuk di dalam. Artinya, untuk masuk sorga sama dengan memiliki Kristus yang terbentuk di dalam. Oleh karena itu, keselamatan adalah dengan memiliki Kristus terbentuk di dalam. Dari persamaan ini, kalimat untuk memasuki sorga dan kalimat ia dapat melihat kerajaan Allah adalah sama. Karenanya dapat kita coret. Sehingga persamaannya menjadi, jika seseorang dilahirkan kembali adalah sama dengan memiliki Kristus yang terbentuk di dalam. Atau lahir kembali sama dengan Kristus terbentuk di dalam. Inilah yang Roh Nubuat nyatakan berdasarkan firman Tuhan, sebab kalimat-kalimat ini diambil dari Alkitab. Nah, bagaimana caranya memiliki Kristus yang terbentuk di dalam, atau dalam bahasa aslinya Yahweh tulis Christ formed within? Kita baca manuskrip 24 tahun 1898 paragraf 21. Dijelaskan di sana, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Kristus terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa dengan menerima penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, maka itu adalah wujud dari Kristus terbentuk di dalam, atau Christ formed within. Dan bila Kristus sudah terbentuk di dalam, maka itulah wujud dari kelahiran kembali. Maka, lahir kembali adalah dengan menerima penolong yang lain atau Roh kebenaran dalam kehidupan kita. Karenanya, siapakah penolong yang lain atau Roh kebenaran ini? Kita baca In Heavenly Places halaman 248 paragraf 5. Kita perlu secara pribadi untuk memiliki Kristus tinggal di dalam jiwa. Kita perlu membuka pikiran dan hati kita kepada berdiamnya Roh kebenaran. Dari kutipan ini kita bisa lihat persamaan yang berikutnya, yaitu Kristus tinggal di dalam jiwa adalah sama dengan berdiamnya Roh kebenaran. Sebab memang Yesus adalah kebenaran dan Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh karenanya, ingat kembali kutipan berikut ini. Manuskrip Releases, volume 2, halaman 337, paragraf 1. Yesus datang kepada Anda sebagai Roh kebenaran. Pelajari pikiran Roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Jelas bahwa Yesuslah Roh kebenaran tersebut, sebab memang Yesus adalah kebenaran dan Dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya.
Karenanya dari semua penjelasan roh nubuat ini, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus itu sendiri dan bukan yang lain. Roh nubuat berkata dalam Experiences in Australia halaman 231 paragraf 1 berbunyi, Roh Kudus adalah roh Kristus, itu adalah wakilnya. Jelas bahwa wakil Kristus itu bukan orang lain, bukan oknum lain, bukan pribadi yang lain, tetapi rohnya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus itu sendiri. Inilah fakta yang roh nubuat sampaikan. Lalu apa hubungan roh Kristus dengan lahir kembali? Suratnya nomor 221 tahun 1903 paragraf 9 berkata, Dia yang dilahirkan kembali dari roh menyatakan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Roh yang manakah yang Nyonya White maksudkan? Jawabnya masih dalam surat yang sama. Kita baca yang berikut ini, surat nomor 221 tahun 1903 paragraf 10 berbunyi, Pengikut Kristus yang sejati disempurnakan di dalam Dia karena Dia memberi mereka rohnya. Yesus memberikan rohnya kepada umatnya agar umat-umatnya disempurnakan di dalam Yesus. Karenanya roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Kita lahir kembali dengan menerima rohnya Kristus yang kudus yang disebut roh kebenaran. Dan dengan menerima roh kebenaran tersebut, maka Kristus terbentuk di dalam hidup kita dan hasilnya kita menjadi sempurna di dalam Yesus. Tidak heran kita dapat masuk sorga. Kita selamat. Karenanya, Signs of the Times Februari 24 tahun 1890 paragraf 3 menyatakan, setiap orang yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus akan memiliki motif tindakan yang baru dan lebih tinggi, karena roh Kristus di dalam akan mendorong perbuatannya. Saat kita mengalami kelahiran kembali, kita menjadi ciptaan baru. Dan bila kita sudah menjadi ciptaan baru, maka motif dan tindakan kita menjadi baru dan lebih tinggi. Sebab itu adalah pekerjaan roh Kristus dalam hati kita. Karenanya jelas bahwa kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah roh kebenaran, yang adalah rohnya Kristus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar kita membuka pintu hati kita dan mengizinkan roh Kristus masuk dan menjadikan kita baru. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Kami dapat lahir kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Sebab dengan menerima Roh Kristus, maka Kristus terbentuk dalam hidup kami. Kami menjadi sempurna dalam Yesus, dan itulah wujud lahir kembali. Kami menjadi ciptaan baru di dalam Dia, dan siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, beserta kami sepanjang hari ini. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.